Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tahun 2022 gak mau tanam labu. Ya, alasannya memang terlalu banyak dan terlalu dibuat-buat. Kenapa sih masih belum mau tanam labu madu sementara kita sudah menampilkan begitu banyak video keuntungan menanam labu madu? Nah, bagi yang tertarik untuk menanam di tahun 2021, kami mau berikan motivasi. Ya, namun jangan terlalu kaget bila nanti motivasinya justru banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan kami sampaikan. Oke, terima kasih sebelumnya sudah klik video kami. Nah, ini adalah sedang pelatihan tentang penggunaan pestisida yang baik menurut ilmu pertanian. Jadi begini, mulailah dari perencanaan awal. Mulailah dari ilmu berarti. Labu madu ini ya, kalau sisi budidayanya tidak lebih berbeda. Hampir mirip dengan melon, budidaya melon. Jadi kalau misalkan di buku-buku di pasarannya belum ada buku lengkap yang membahas tentang butternut, budidaya butternut atau labu madu, insya Allah kita akan bikin nanti, karena di sini ada dari Bappenas dan beliau juga sangat lengkap ya, sisi keilmuan, kemudian data beliau lengkap, pegang semua. Ya, mudah-mudahan nanti juga akan ada bukunya khusus. Jadi tahap awal kita harus mengetahui karakteristik dari labu madu ini. Nah, sebagian sudah kami sampaikan di video-video sebelumnya bahwa labu madu ini cocok di dataran tinggi, juga cocok di dataran rendah. Nah, kami berbicara yang labu madu ditanam dan dibudidayakan di dataran rendah. Jadi kita tidak mau bahas tentang yang di dataran tinggi karena kita ada di area pantai. Pertama, ternyata labu madu di area pantai itu bisa tumbuh dengan baik. Terbukti di beberapa kebun di grup kami di Najah Farm, semua berjalan ya bagus, sesuai dengan yang diharapkan. Jadi karakteristiknya memang untuk di dataran rendah, pertama cepat sekali matang karena asam atau zat-zat asam organiknya itu cepat terurai. Terus yang kedua, rasanya lebih manis, zat-zat gulanya itu lebih terasa gitu. Kalau kita tanpa pengukuran ya, tanpa pengukuran dengan alat, dirasakan dengan lidah saja sudah lebih manis. Kemudian dari tekstur buahnya, labu madu yang di dataran rendah ternyata lebih pulen. Nah, ini yang kami suka ya. Oke. Itu sedikit karakteristik yang labu madu di dataran rendah. Jadi kalau Anda yang sama dengan kami di Najah Farm di sini, wilayah Cianjur Selatan, ini di Cidaun ya, Desa Cidamar. Jadi memang kita di dataran rendah bakal ada kebun kami yang 0 derajat ya, 0 derajat. Kebanyakan di sini ada yang 60 meter di atas ketinggian di atas permukaan laut ya. Ada juga yang lebih dari itu, tapi umumnya bahkan yang dekat pantai pun tumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik. Nah itu ya. Jadi mulai dari ilmu, terutama mengenal bagaimana sih maunya si peternak ini. Dan alhamdulillah Najah Farm ini dibantu dengan banyak sekali sumber daya manusia yang membantu kami, sehingga para petani sekarang tidak bertanya-tanya lagi harus bagaimana, karena sejak awal sudah ada bimbingan, ada dari Bappenas, kemudian ada dari Kementerian Pertanian, kemudian ada juga dari akademisi, praktisi pertanian juga sering kita undang. Nah ini, kemudian yang kedua masalah tanah, karena kita kan budidaya di tanah nih. Tanah, di masalah tanah di Cidaun itu
kan areanya pantai, tentu banyak sekali natrium. Nah, harus bagaimana nih supaya jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak pun memang garam itu bagus dalam kadar tertentu. Tapi kalau garam itu diberikan berlebihan juga malah pohonnya mati kan. Atau minimal buahnya itu ya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terlalu besar misalnya, ya buahnya terlalu besar ataupun cepat crack gitu, cepat sekali pecah. Itu juga tidak baik ya. Makanya harus ada ahli itu ya, ahli tanah. Itu ahli tanah, ya, harus cek tanahnya berapa sih keasamannya, berapa juga kandungan mikronya di tanah itu ya, berapa mikro sih nanti di situ ya. Nah, harus ada sih pengecekan seperti ini. Memang biayanya cukup mahal juga, tapi untuk sekali pengecekan itu kan kita bisa memperkirakan, oh ini dulu dicek tahun 2019 misalkan ya, oh sekarang sudah 2021 di bagian terakhir, di Desember terakhir. Harus dilakukan pengecekan lagi ya, kalau perlu silakan lakukan pengecekan lagi. Jadi satu kali itu bisa dipakai berapa tahun, minimal kita punya perkiraan lah gitu. Oh tanah kita tuh kandungannya begini itu. Nah kalau misalkan kita sudah tahu bahwa kandungan tanahnya itu sudah minim, karena dulu misalkan ditanami pohon monokultur, misalkan di sini kalau di Sidaun kan ada tanaman kacang tanah ya. Jadi sepanjang tahun yang di kebun-kebun itu ditanami kacang tanah selalu. Pasti yang digunakan itu kan pada petani kita nitrogen lagi terus cor-coran sampai keasapan tanah itu, karena terlalu banyak nitrogen di dalam tanahnya itu menjadi keras sekali. Dan kalaupun ada musim hujan itu nggak mau masuk ke dalam, dia ngalir aja, dia lari gitu ya. Di permukaan aja dia, cuma lewat aja, nggak masuk meresap ke tanah. Karena apa? Pori-porinya itu semacam tertutup. Dan keasamannya sangat rendah ya, di angka berapa gitu ya, di angka 3, ada yang di angka bahkan sampai diukur sampai pH meter itu kan sampai error pH meternya itu. Nah, jadi pertama kenali dulu si beternak tuh maunya seperti apa hidupnya. Kemudian yang kedua tanahnya. Nah kalau kurang maka jangan dulu ditanam, lebih baik sehatkan dulu tanahnya. Jadi kalau unsur hara di dalam tanahnya memang kurang ketika kita cek, diukur, lebih baik jangan ditanam dulu, cari lokasi yang lain yang lebih kaya nutrisinya. Kenapa? Karena untuk menambahkan unsur hara itu kan kalau instan lagi itu akan berdampak pada nanti karakteristik tanahnya, struktur tanahnya, kekayaan tanahnya itu ya. Jadi cangkokan lah istilahnya. Instan itu memang kurang baik ya, Nah, sebaiknya disehatkan dulu tanahnya, dan itu memang tidak bisa singkat ya. Kalau secara alamiah gitu, tambahkan bahan-bahan organik di situ, mungkin kayu-kayu atau ranting-ranting, biarkan dia di situ dulu sampai lapuk dengan sendirinya, atau tambahkan dengan agen-agen hayati ya, semacam mikroba tambahkan di situ, bisa juga dengan jamur-jamur yang baik tambahkan di situ sampai ia lapuk sendiri ya, itu baru bagus tanahnya ya. Ketika ditambahkan dengan unsur-unsur kimia ya, maka itu akan sebagus sekali diserap oleh tanahnya langsung ya, karena mikrobanya sudah melimpah. Dan memang unsur kimia yang ditanamkan juga tidak boleh sekaligus gitu ya, nggak boleh ya, sedikit-sedikit saja dulu, bertahap gitu. Nah ini cara-cara yang menurut kami bagus gitu untuk pertanian yang berkelanjutan. Ya, ini berdua ya udah panjang sekali nih. Memang kita akan berbicara sekarang agak panjang, sekitar setengah jam lah ya. Ini saja kita masih berada di suasana pelatihan, dan pelatihan ini ya cukup panjang ya, sekitar dari pukul 9 sampai pukul 12. Ini sesi pertama. Nah kemudian setelah itu, dulu kita memang tidak berani membuka satu budidaya ya, sebelum ada pasarnya. Yang untungnya ada Al-Ittifaq ya.
berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan Al-Ittifaq. Jadi ini sudah ada koneksi langsung dengan pasar swalayan. Jadi bukan masalah harga tinggi atau rendahnya, tapi kita ingin pasar kita tuh terjamin ada selalu. Ya buat apa kita memprogramkan tanam berkelanjutan. Kita sudah jadwal dari 12 bulan itu ya minimal kita punya panenan itu 10 kali, jadi tiap bulan kita panen. Ya petaninya kita juga nggak mau pusing-pusing, nggak mau terlalu banyak juga. Kita ini ada 12 petani, jadi sengaja kita gilir 1 bulan sekali ada yang tanam, 1 bulan sekali ada yang panen gitu. Atau setiap bulan kita panen, setiap bulan kita tanam dengan cara kita menanam sedikit-sedikit ya, dengan 100 kemudian 200. Yang penting kita continue mengirimkan hasil produksi pertanian berupa komoditas butternut ini ke Al-Ittifaq. Jadi cash flow-nya atau uang yang berjalan di pasaran itu tidak mengendap. Nah, ini yang menjamin kita dalam hal kesehatan keluarga, ya, kesehatan keuangan keluarga. Ini ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Jadi kalau terlalu banyak misalkan kita tanam 1000 tapi perputaran uangnya 3 bulan atau bahkan 4 bulan sekali, kan itu menjadi rawan juga. Kita ingin bahkan setiap hari itu kita harus dapat uang. Makanya tidak boleh hanya menanam dapat butternut. Kita juga harus menanam pohon-pohon lain yang cepat sekali panen. Contohnya misalkan kita tanam sawi atau kita tanam mentimun ya, atau kangkung atau kemangi, itu terus. Jadi sebelum 1 bulan kita tanam, bahkan usia 20 hari itu kita sudah panen dan dapat uang. Ya setelah itu ada tanaman tahunan, contohnya terong yang bisa dipanen seminggu 2 kali atau bahkan seminggu 3 kali. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Kenapa diatur seperti itu? Karena kita ingin supaya dapur kita tuh tetap terjaga, sekaligus juga kita bisa menabung dan uang itu bergulir dan berputar terus menerus per hari, bukan menunggu 3 bulan 4 bulan, enggak seperti itu ya. Karena kita juga jajan tiap hari, anak kita juga jajan tiap hari, kita juga selaku bapaknya ibunya juga mungkin membutuhkan uang juga tiap hari. Masa sih harus menunggu 4 bulan gitu, 3 bulan terlalu lama. Makanya kita setting itu. Nah, ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada pasarnya. Makanya kita harus jor-joran di awal cari pasar yang benar. Ya, memang ini adalah hal yang sangat membingungkan bagi yang pertama kali. Bahkan kita juga dulu bingung juga. Sudah ya ini kan butternut itu udah tidak populer. Di sini mana ada orang yang menanam butternut, lagian mau dilempar kemana? Orang dikasih aja kayaknya nggak mau deh gitu. Karena kan belum umum. Tapi setelah ada yang menyanggupi untuk memasarkannya dan ternyata harganya cukup bagus dan stabil, ya kita menyanggupi. Nah, kita juga untuk hal ini ya, untuk para petani yang ingin menanam labu. Nah, karena ada yang bertanya kemarin, Pak, boleh nggak ini bisa dilempar ke situ ke Najaf Farm? Untuk sementara kami belum bisa memenuhi pembelian dari luar karena kita pun di sini melimpah ya, dan kita mengatur kalau bisa per minggu itu ada yang mengirim butternut ke Al-Ittifaq. Nah, jadi kalau misalkan mau mengirimkan ya silakan cari pasar yang dekat-dekat rumah atau diolah menjadi olahan ya. Nah, ini terbuka lebar sekali. Kemarin pun kita sudah memberikan satu wacana ya, melemparkan wacana ke diskusi kelompok bahwa kita akan buat olahan. Namun belum terwujud karena ya selalu habis, barangnya habis juga. Tidak pernah ada barang tersisa. Kalaupun ada yang reject, kita jual di tempatan ya, di sekitar budaya, sekitar kebun sudah habis ya. Karena jeleknya di kita tuh bukan jelek-jelek amat, cuman pecah bagian kulitnya, dalamnya enggak. Nah, karena kita sudah lindungi mereka dari lalat buah dengan cara menambahkan cover fruit ya di buah itu. Jadi dilindunginya seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya ini soal pasar ini ya, harus benar-benar ya dari sekarang kalau mau budidaya silahkan untuk mencari pasar, dan jangan ini kasih bocoran ya, kalau ada yang meminta Anda barang ya beternak kemudian harganya di angka 5.000, jangan dikasih. Lebih baik Anda buat olahan. Misalkan Anda bikin kolak ya, sekarang menjelang lebaran, 3 bulan lagi menjelang lebaran. Kita juga di Najaf Farm itu lagi kejar waktu ya, lagi mempersiapkan lahan untuk tanam lebih banyak ya, karena pengalaman di tahun yang lalu kita nggak bisa mencukupi permintaan pasar. Permintaan pasar maunya 7 ton untuk 1 bulan Ramadan itu, ternyata kita hanya mengirimkan ya sekitar 3 ton gitu. Berarti yang 4 ton itu potensi bagi Anda dan bagi kita juga. Ini kita sesama petani kan harus juga terbuka ya. Adapun hal-hal lain yang lebih dalam ya silahkan kunjungi kami di Najaf Farm. Dan jadi potensi labu madu itu besar, tapi tidak banyak orang yang tahu ya. Nah, yang di kota-kota yang punya koneksi misalkan ke pasar-pasar swalayan atau pasar-pasar modern, silahkan bantu orang-orang kampung seperti kami nih ya. Nah, silahkan mungkin ada di tempat Anda juga, teman-teman Anda yang di kampung juga yang lagi menanam apapun nih jenisnya ya, selain butternut, yang lagi kesulitan mencari pasar, bantu sama orang kota. Kan sekarang orang kota itu banyak kota yang koneksinya. Walaupun orang kampung sekarang juga tidak kalah modern dengan orang kota ya. Sekarang kan bisa lewat Facebook. Coba saja nih kalau Anda yang kesulitan pemasaran, coba Anda pasarkan lewat media sosial ya. Makanya barangnya harus cantik dulu, dikasih cantik-cantik nih seperti barang yang akan kita tampilkan nanti di video slide-slide berikutnya ya. Jadi barangnya harus bagus, nanti pasar sih yang serbu. Atau Anda kirimkan satu sampel ya, sampel makanan atau olahan dari labu madu. Contohnya kita juga kemarin membuat satu olahan dari puding. Nah, ternyata banyak yang suka ya, akhirnya sekarang banyak permintaan gitu. Namun ya kita sudah terikat kontrak dengan salah satu off-taker yang bernama Alitiva, jadi kita nggak bisa main mata dengan yang lain. Mohon maaf untuk misalkan kalau ada yang tanya boleh nggak diangkut barangnya, sebentar nggak boleh karena kita tuh sekarang sudah menjalin kerjasama khusus dengan Alitiva. Oke. Nah, pasar. Kemudian potensinya sih sebesar apa gitu. Nih potensinya tuh sangat luas dan gede banget ya. Pasarnya itu diperkirakan oleh pendamping kami dari Bappenas itu sekitar ya rata-rata per bulan 7 ton ya, 7 ton. Kita saja yang di kampung, namanya juga kampung kecil kan ya, kelompoknya itu masih kecil, 12 orang, dan sekarang masih ada tambahan berapa orang gitu ya, membentuk satu wadah bernama Koperasi Najaf Farm Berkah. Ini memang gimana ya, kita belum sanggup untuk memenuhi itu. Jadi pasarnya memang luas, tapi yang menanam sedikit. Tapi juga yang mau nanam banyak, tapi pasarnya nggak tahu pasarnya harus kemana. Nah ini juga ya masalah. Tapi nggak apa-apa, coba aja deh bikin apa gitu, olahan wajit atau keripik, puding, cake atau yang lainnya, bisa lah ya. Banyak kok media-media misalkan resep makanan, lihat aja kalau di media sosial itu atau di Google Cookpad ada itu ya, resep-resep makanan. Bahkan dari labu tuh banyak sekali, ada ribuan resep makanan dari labu ya. Sampai di sini mungkin Anda sudah mau ya. Jadi potensinya besar sekali.
Makanya tadi kalau ada yang mau ngambil barang dari Anda dan harganya 5.000 per kilogram, jangan Anda berikan, lebih baik Anda olah sendiri. Karena kita juga sudah di angka lebih dari 10.000 per kilogram. Kalau Anda lihat di supermarket, itu bukan per kilogram tapi 500 gram itu sudah 15.000. Berarti 1 kilonya 30.000 kan? Nah, jadi kalau misalkan Anda jual 30.000 per kilogram saja sudah memang pas gitu harganya ya. Turun dikit lah di tingkat petani sekitar 25.000 per kilogram itu sudah layak menurut saya. Kami saja di sini sudah di angka 10.000 lebih, 13.000 ya. Ya. Kok kecil sih? Kok yang di swalayan mahal sih? Kok di tingkat petani harganya kok segitu? 13.000 ya, menurut kami itu rasional karena kita menjualnya tonase. Kita menjual langsung 3 ton, 4 ton sekali kirim. Ya, tidak dicicil. Beda lagi kalau dicicil kan ya berat juga. Ya, kalau yang dicicil ya mungkin kita diangkat juga di atas 20 lah per kilogram ya. Tapi kalau tonasinya bilang seperti itu, sekali kirim sekali bayar 4 ton 5 ton gitu kan, pasti harganya gitu masih di angka 10.000 13.000 masih cocok lah. Dan kami berharap juga ingin punya harga yang bagus nanti sampai 20.000 per kilogram gitu. Kalau tapi kita juga nggak mau sih memberatkan konsumen nantinya gara-gara kita naikkan 20.000 malah nggak ada yang beli, kan buat apa juga gitu. Lebih baik kita yang tengah-tengah aja lah, yang sedang-sedang aja. Lagian kita sudah untung banyak loh. Lagian kita nggak repot-repot amat. Kita juga bisa ngurus sawah, bisa ngurus kambing, bisa ngurus punya sapi. Kita juga bisa keliling-keliling ke sana kemari, bebas lah ya. Ya kalau paginya kita bisa biasa miara ayam sampai ya pukul 6 gitu, kemudian berangkat ke sawah pagi-pagi, cek sawah sampai pukul 7 ya, makan dulu, nanti pukul 9 baru berangkat ke kebun ya. 9 kalau ada yang mau dipolinasi paling 1 jam. Kalau ngajak orang itu kan ngajak orang 3 1.000 pohon itu paling 1 jam tuh. Paling telat-telatnya pakai sampai pukul setengah 9 lah ya, pukul 9 lah, 9:30 tuh. Nggak capek loh tanam labu ini ya. Agak siangan dikit baru tuh digembalain tuh dombanya, gembalin domba sama sapi. Itu kan nggak perlu ditungguin kalau di kampung mah gitu ya, tinggal diikat aja, biarkan mereka. Dan lagian sekarang kan para petani itu sudah punya kebun rumput sendiri, ada odot, ada pakcong, jadi enak sekali. Ini dia. Nah ini pengolahan lahan, jadi mulai dari pengolahan lahan. Ini ya, ini 1.000 tinggikan karena musim populasi. Ya. Bedengannya 1.000 tinggi, populasi ukurannya sekitar tanam ininya. 70 sampai 2 petaninya muda-muda, Buldan sama Abdul Hakim. Jarak tanamnya minimal 1 meter lebih. Ya memang lebih jauh, ini lebih bambunya aja. Bambunya memang sulit nyari yang lurus gitu. Jarak antar bedengan ya sesuaikan saja. Ketemu, kalau di sini sesuai kontur. Bedengannya dekat antara 50 sampai gitu. 70 cm. Tertinggi para-paranya ya sekitar 2 meter, jangan terlalu tinggi juga, nanti pas polinasi nanti kesulitan, kita harus mendongak-dongak itu, pegal leher itu ya Pak. Jangan terlalu rendah juga, nanti kita nunduk pegal juga, yang pas itu ya di antara sedikit di atas 1 jengkal di atas kepala. Langsung ditanam. Nah, tanamnya jangan siang hari tapi harus sore-sore menjelang malam sampai kita tuh nanti ketemu keasikan karena kita tanam sambil sholawatan, sambil bercanda ya. Kenapa sholawatan? Ya sholawat itu kan dingin ya, ke tanaman dingin, ke kita juga dingin. Kemudian kita juga sering bercanda, gampil pusing dengan masalah apapun. Ditambahkan itu adalah perangsang akar, kemudian juga penguat batang. Tanam nih ya, tanam ya simpel aja, nanti dia
Kalau musim hujan nggak usah disiram-siram juga. Tapi kalau kemarau baru harus disiapkan penyiraman yang bagus. Kan. Tinggal Ini gini bunga. aja udah gede. Ini jantan kan, ada yang Udah jantan. jantan. Nah itu kita bicara yang manis-manisnya itu tadi ya. Dioles-oles. Sekarang kita bicara yang pahit-pahitnya. Hmm. Kenapa sih kita nggak mau Nah, ini betina memaksa tuh orang untuk lihat menanam sudah ada bunga yang bunga menonjol ini gitu potensinya ya. sangat besar sekali. Nah, Keuntungannya coba sekali Pak. panen bisa menyentuh Jantan angka 10 juta. Ya, kalau kita tanam 500 Per hari. pohon, maka potensi keuntungan bersih ini Oh, 5 gitu ya. bersihnya itu 10 sampai 15 juta. Kita sudah sharingkan nanti. Lihat Anda Wow, di video ke mantap. bawah, terus ke bawah scroll sampai Anda ketemu video yang membahas ini hasil panen sekitar 15 juta. Jadi 10 juta itu sudah bersih loh ya untuk 500 pohon. 500 pohon itu seperti apa ya? Seperti ini. Sedikit loh 500 pohon itu. Cabai itu kan tanam berapa? Ada yang 6.000, 10.000 kan? Paling 500 pohon. Berarti 500 pohon itu nggak menyulitkan sekali. Ya. Tapi potensinya kok besar ya? Iya, kamu coba hitung sendiri. Udah ada yang Ini kalau potensi ya? kita ambil satu buah aja. kelihatan kalau betina Satu tuh, buah itu jantan kalau tuh misalkan enggak, satu enggak pohon ada. itu Enggak ada. Ini jantan buahnya nih. cuma satu. Ada yang nyentol-nyentolnya. Kalau buahnya cuma satu pasti buahnya besar apa enggak? Pasti besar kalau buahnya cuma satu, ya. Ini ada 500, ini satu kan kali betina. 500. Berarti Lihat 500, ada berarti rahimnya. setengah ton ya, Kelihatan ya? kali 2. Ya, Udah ada rahim nih rahimnya. berarti 1 ton. Ya, 1 ton kali 12.000. Kayak bentuk botol. 12 juta kan? Biaya itu ini asli, ini banyak yang 2 bilang juta, ini mainan Pak. tinggal 10 juta. Pertama kali lihat Tuh. Ini kalau satu buah ini mainan katanya tuh. buahnya ini banyak ya, bisa 3 sampai 5. Sampai bahkan sampai 6. Ini Kemarin yang mendidik kita 45 hari jadi berarti petani ini tinggal setengah salah satunya jalan ada lagi yang nih. dari Cipanas itu. Ya, Dia itu tinggal nunggu ada yang 45 6 buahnya. hari lagi sampai Berarti itu kan 90 6 hari kilo. ke depan baru bisa dipanen. 6 kilo kali 5 aja udah 3 ton. 3 ton kali 10.000 aja udah 30 juta. Ya, percaya nggak? Ayo main ke sini. Orang udah pada percaya dia. Oke. Siram dulu. Ya, saatnya kita mau lihat nih seperti itu kan. Itu hasil panennya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.